Baik Sobat Elektronika, kita berjumpa kembali dan di video kali ini kembali saya akan memberikan contoh cara merakit power amplifier untuk pemula. Tapi kali ini kita akan menggunakan PCB yang belum ada transistor finalnya. Kita gunakan PCB yang ini. Driver ini dulu lumayan populer karena memang cukup sederhana dan mudah. Namun bagi teman-teman pemula mungkin masih agak bingung bagaimana cara memasang transistor final ini ke PCB-nya. Baik, kita langsung saja mulai perakitannya. Apa saja komponen-komponen yang diperlukan? Baik, untuk pemula mungkin bisa lihat skemanya dulu. Tapi kalau sudah pernah merakit pasti sudah hafal, karena sebenarnya cukup gampang sekali. Baik, kita lihat skemanya. Di sini, pada skema ini, transistor finalnya menggunakan tipe 2SA1216 dan 2SC2922. Ya. Jadi menggunakan dua pasang transistor yang seperti ini ya. Ini dari Sanken. Tapi sayangnya saya tidak punya transistor yang tipe ini. Untuk sementara saya akan menggunakan tipe lain, yaitu tipe ini. Yang saya punya tipe ini, walaupun tidak sama tapi masih bisa lah ya. Ini tipe yang saya punya 2SA1943 dan 2SC5200. Ini bahannya ya, kita akan menggunakan ini. Jadi kita butuh dua set ya. Kita akan pasang di pendingin. Jadi gunakan pendingin yang lumayan tebal supaya lebih bagus menyerap panasnya. Dan jangan lupa mikanya ya. Kemudian 4 buah resistor ya. Untuk resistornya ini kita bisa menggunakan antara 0,2 ohm sampai 0,5. Kalau kita lihat di skemanya, ini menggunakan 0,2 ohm 5 watt. Dan yang saya punya ini 0,47. Nggak apa-apa ya. Jadi sobat bisa menggunakan antara 0,2 sampai 0,5 masih bisa. Kemudian resistor 10 ohm 4 buah juga sesuai jumlah transistor finalnya. Kemudian potensiometer. Untuk power supply-nya kita gunakan trafo 10 ampere. Tapi lagi-lagi sayangnya saya tidak punya yang 10 ampere. Yang saya punya cuma ini 5 ampere. Sobat pakai yang 10 ampere. Dan untuk penyearahnya kita pakai dioda sesuaikan dengan ampere trafo ya. Kali ini saya akan pakai yang ini. Dan untuk filter kita butuh elko, juga sesuaikan dengan ampere dan volt trafonya. Di sini saya punya elko, ini elko murah ya. Untuk trafo saya yang 5 ampere ini saya gunakan elko 10.000 microfarad. Adapun voltnya juga harus di atas volt trafo ya. Misalnya dari trafo itu kita pakai 25 volt, maka elko sebaiknya kita pakai 50 volt ya. Baik, kita butuh 2 buah elko karena ini tegangannya ganda. Jadi itu komponen-komponen utama yang kita butuhkan. Selain itu nanti juga kita butuh komponen-komponen yang lain seperti saklar, jack inputnya ataupun konektor speakernya. Kita bisa pilih sesuai selera dan juga sesuai spesifikasi tentunya. Baik, bagaimana cara merakitnya? Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari power supply dulu. Kita mulai dengan pemasangan dioda.
Baik, perhatikan di sini ada 4 kaki, 2 bertulis positif dan negatif, dan yang duanya lagi tidak ada tulisan. Jadi ini positif, negatif, dan yang 2 ini AC ya. AC ini kita hubungkan ke trafo ya. Boleh bolak-balik nggak apa-apa ya. Baik, langsung saja kita pasang. Jadi ini yang negatif, yang positif, dan yang sisanya ini, dan yang 2 ini ke AC ya. Jadi yang AC kita hubungkan ke ini nanti ya, ke trafo ya. Oke, saya pasang kabel aja langsung ya. Saya pakai kawat ini ya. Sebenarnya kita bisa pakai PCB, tapi untuk di video ini kita sengaja nggak pakai PCB supaya sobat bisa tahu pasti jalurnya kemana gitu ya. Baik, saya solder dulu. Oke, jadi yang AC sudah terhubung. Selanjutnya kita pasang elko. Jadi elko-nya dipasang seri gini ya. Kita hubungkan kaki positif elko yang satu ke kaki negatif elko yang satunya lagi. Saya pakai kawat aja. Kemudian yang ujungnya ini kita akan hubungkan ke dioda. Ya, jadi yang ini yang bertulis negatif ini kita hubungkan ke kaki negatif elko yang paling pinggir. Dan yang bertuliskan positif kita hubungkan ke kaki positif elko yang paling pinggir. Ya, kita hubungkan ke sini. Oke. Kemudian yang kaki positif dioda ini juga kita hubungkan ke kaki positif elko yang paling pinggir. Ya, kita hubungkan ke sini. Nah, sekarang tersisa satu kaki, maksud saya kaki elko yang di tengah ini, yang digabung ini. Ini kita hubungkan ke CT ya, ke CT trafo. Ke sini ya, ke tengah ini. Ya. Oke, kita hubungkan dulu ya. Oke, power supply sudah selesai kita rakit. Di sini saya tambahkan PCB ya. Dan PCB ini saya akan hubungkan ke kaki elko ya. Ke kaki-kaki elko ini, ketiga-tiganya ini, supaya nanti kita tidak langsung menyolder kaki elko-nya ya. Karena driver power ini kan disuplai dari sini, dari elko ini. Supaya kita tidak terlalu sering menyolder langsung kaki-kaki elko-nya. Tapi PCB ini nggak harus ya. Sobat boleh nggak pakai nggak apa-apa. Nanti langsung dihubungkan ke kaki elko-nya. Oke, power supply sudah selesai ya. Kita tes dulu apakah ini sudah berfungsi. Jadi yang kaki plus ini akan mengeluarkan tegangan positif ya. Kita tandai ya. Ini tegangan positif. Kemudian yang kaki negatif ini akan mengeluarkan tegangan negatif. Dan yang tengah ini 0 ya. Ini nanti akan menjadi ground. Kita coba ukur ya. Kita pasang dulu tegangan inputnya. Untuk sementara kita langsungkan dulu tanpa saklar ya. Sesuaikan dengan sumber listrik di rumah kita.
Baik, kita coba. Kita colokkan dulu trafonya, siapkan multitester. Untuk mengukur tegangan 40 volt, kita posisikan selektor multimeternya ke 50 volt, tergantung avometernya. Yang jelas, selektor multimeter harus lebih tinggi daripada tegangan yang akan diukur. Baik. Kita ukur dulu ya. Ini sudah keluar tegangan di sini sekitar 40 volt ya. Kemudian yang negatif juga kita ukur dari negatif ke 0 ya. Begini. Oke, sudah keluar. Kalau ke sini jadinya ganda, berarti 80 volt. Baik, berarti power supply-nya sudah berfungsi dengan normal dan siap dipakai. Kita lanjutkan dengan merakit transistor finalnya dulu ya. Bagaimana caranya? Langsung kita mulai. Kita ikuti skema ya. Di sini ada dua jenis transistor ya, yaitu jenis NPN dan jenis PNP. Yang panahnya keluar ini yang jenis NPN dan yang panahnya ke dalam ini jenis PNP. Oke, untuk lebih gampangnya kita pasang dulu begini ya. Jadi ini ada dua jenis, yaitu jenis NPN dan jenis PNP. Yang mana yang jenis NPN dan yang mana yang jenis PNP? Yang jenis NPN yaitu yang tipe 2SC ini ya. Pokoknya yang kodenya 2SC sekian-sekian ya. Sementara yang kodenya itu berawalan 2SA itu jenis PNP ya. Biar nggak bingung saya tulis aja ya di pendinginnya ini ya. Oke, jadi di sini nanti di sebelah kiri ini saya akan pasang transistor yang jenis PNP yang berkode 2SA, dan yang sebelah kanan ini saya akan pasang transistor yang jenis NPN yang tipe 2SC. Oke, jadi yang ini 2SC ini jenis NPN kita pasang di sini ya. Juga yang satu lagi ya sama yang jenis NPN yang kodenya 2SC ya, kita pasang di sebelah kanan. Sementara yang tipe 2SA ini jenis PNP, jadi masangnya di sini ya. Oke, paham ya? Sebelum saya pasang, saya akan kasih pasta dulu ya, supaya penyerapan panasnya lebih maksimal ya. Ya, jadi pasta ini gunanya untuk menutupi celah-celah yang tidak terlihat dengan mata ya, supaya hubungan antara pendingin dengan transistor ini benar-benar rapat ya, sehingga penyerapan panasnya lebih maksimal ya. Jangan terlalu tebal ya, tipis-tipis merata ya. Oke. Kemudian kita kencangkan skrupnya. Baik. Dan pastikan kaki transistor ini tidak terhubung ke pendingin ya. Baik, kita ukur dulu untuk memastikan apakah kaki tengah ini tidak terhubung dengan pendingin ya. Sobat bisa pakai kali 1 ya. Bebas ya, sobat bisa pakai kali 1, kali 10 dan seterusnya. Karena ya ini kaki tengah ini biasanya terhubung kalau kita pasang tanpa mika. Baik, aman ya kayaknya. Semua kaki tidak terhubung ya. Selanjutnya kita mulai. Kita lihat di skema dulu. Di sini kaki kolektornya disatukan ya. Jadi kaki kolektor yang 2SC ini disatukan dengan kaki kolektor yang sama-sama tipe 2SC ya.
yang sama-sama jenis, kaki kolektornya dihubungkan. Kaki kolektor ya, kaki yang tengah ini kita hubungkan. Baik, saya kasih kabel dulu ya. Kemudian yang sebelah juga sama, kaki kolektornya disatukan ya. Saya kasih kabel warna hitam karena ini nanti akan menerima tegangan negatif ya. Kaki kolektornya sudah selesai kita gabung. Tersisa 2 kaki di sini ya, kaki basis dan kaki emitor. Untuk kaki basisnya ini kita beri resistor 10 ohm. Baik. Kemudian ujung resistor ini kita gabung ya. Untuk kaki basis jenis NPN kita gabung ke kaki basis yang jenis NPN juga ya. Oke, kita solder dulu ya. Kemudian yang sebelah juga sama, digabung. Baik, sekarang tersisa 1 kaki, yaitu kaki emitor. Kita pasang resistor yang 5 watt ini ke kaki emitor tiap-tiap transistor. Nah, kemudian ujung dari keempat resistor ini kita gabung jadi 1. Inilah nanti yang akan kita hubungkan ke speaker. Baik, kita satukan ya, saya kasih kawat. Ya, jadi ini nanti yang kaki kolektor yang sudah digabung ini kita hubungkan ke adaptor ya, ke power supply. Yang merah ini nanti ke tegangan positif dan yang hitam ini ke tegangan negatif. Sementara kaki basis yang sudah kita kasih resistor ini nanti kita akan hubungkan ke transistor yang di PCB ya. Baik, kita sudah selesai merakit transistor finalnya. Selanjutnya kita akan hubungkan ke PCB. Caranya gimana? Kita mulai dari kaki basis yang sudah kita beri resistor 10 ohm ini. Di sini kita lihat basis transistor final yang sudah kita kasih resistor ini. Kita hubungkan ke kaki emitor transistor yang ada di PCB ya, yang tipenya sama ya. Begini ya. Jadi kaki basis transistor yang 2SC ini, 2SC 2922 ya. Kita hubungkan ke kaki emitor transistor TIP31 ya. Sementara yang sebelahnya yang tipe 2SA, yang tipe PNP, kaki basisnya juga kita hubungkan ke transistor yang TIP32 atau TIP42. Masih bingung? Begini ya. Nah, oke. Jadi, pada PCB ini ada transistor paling ujung ya, tipe TIP31 atau 41 ya. Kaki emitor transistor TIP31 ini kita hubungkan ke kaki basis transistor 2SC sekian-sekian ini ya, ke kaki basis yang sudah kita beri resistor ini. Sementara yang sebelahnya yang tipe TIP32 kita hubungkan kaki emitornya ke kaki basis
transistor final yang tipe 2SA sekian-sekian ya. Jadi begini. Oke, gampang ya. Oke, kita cek dulu yang mana ini. Ini ya, yang tipe TIP31 ini kita hubungkan ke yang 2SC ya. Dan yang tipe TIP32 ini kita hubungkan ke yang tipe 2SA. Saya balik begini ya posisinya. Kenapa? Supaya kita bisa melihat jalurnya dengan jelas ya. Untuk lebih gampangnya ya, biar sobat nggak bingung, boleh saya tandai ya. Oke, kita lihat dulu yang mana yang tipe NPN. Oke, yang tipe NPN di sebelah sini ya. Nah, ini yang TIP31 ini jenis NPN ya. Baik, saya tandai ya. Oke, saya tandai biar lebih gampang, saya tandai aja. Ini yang jenis NPN ya. Dan yang sebelahnya tentu yang TIP32 ya, TIP32 ya. Ya, berarti itu jenis PNP ya. Baik, kita langsung hubungkan sekarang ya. Jadi dari sini kaki emitornya yang sebelah mana ya. Kalau ragu lihat dulu yang mana kaki emitornya, perhatikan. Nah, itu di sini ada tulisan BCE. Yang E ini emitor ya. Nah, berarti yang sebelah sini yang paling pinggir ini ya. Ini sudah ada jalurnya, sudah ada tempatnya ini. Jadi ini nanti kita dari sini kita hubungkan ke sini, ke kaki basis transistor final ini ya. Langsung saja kita hubungkan ya. Saya kasih kabel. Pastikan jangan kebalik ya. Jadi yang tipe NPN pada PCB ini juga akan kita hubungkan ke tipe NPN juga ya. Ya, oke. Kemudian sebelahnya juga sama. Yang ini yang jenis PNP juga terhubung ke yang juga jenis PNP ya. Oke, cek dulu mana kaki emitornya. BCE berarti yang paling pinggir ya. Nah, ini ya. Dan lihat ini sudah ada jalurnya juga ya, sudah ada tempatnya juga ini ya. Kita solder ya. Dan kita hubungkan ke sini ke kaki basis yang sudah kita kasih resistor 10 ohm ini. Oke. Kaki basis sudah terhubung ke PCB. Selanjutnya kita pasang kaki kolektornya. Kita lihat di skema ya. Nah, ternyata kaki kolektornya digabung ya. Jadi kaki kolektor transistor final ini digabung dengan kaki kolektor transistor yang ada di PCB yang jenisnya sama. Kita gabung ya. Ini kaki kolektor yang jenis NPN yang tipe 2SC kita gabung dengan kaki kolektor yang ada di PCB yang juga jenis NPN. Yang kaki tengah ini ya. Kolektornya yang kaki tengah ini ya, tapi nggak mungkin kita solder ke sini ya, terlalu sempit ya. Jadi kita lihat pasti ada tempat, pasti sudah disediakan ini tempatnya. Nah ini ternyata ke sini jalurnya. Oke, kita hubungkan ini ke kaki kolektor transistor final. Kemudian sebelahnya juga sama, kaki tengah TIP32 ini kita hubungkan ke kolektor transistor final tipe PNP ya, atau yang tipe 2SA. Kita lihat mana ini kaki kolektornya, jalurnya kemana ya. Ternyata ke sini ya. Oke, kita hubungkan ini.
Oke, sudah selesai dan sekarang tinggal satu yang tersisa, yaitu yang ini. Ini nantinya yang ke speaker. Tapi selain ke speaker, ini sebenarnya juga terhubung ke PCB. Kemana kira-kira? Tinggal 3 titik ya. Yang dua ini ground ya. Ini sama ya, satu jalur. Oke, berarti yang satu ini sudah jelas ke sini ya. Kita hubungkan. Baik, sampai di sini kita sudah selesai menghubungkan transistor final ke PCB ya. Jadi ini akan menerima tegangan positif dan yang ini yang tegangan negatif, kemudian yang ini, yang ground ini ke CT ya, atau ke 0 ya. Oke, langsung saja kita hubungkan ke sini ya. Baik, yang tegangan positif saya kasih kabel merah biar lebih gampang. Yang 0 saya kasih kabel yang ini, dan yang negatif saya kasih kabel hitam. Oke, jadi ini adalah sumber tegangannya. Yang ini positif, negatif, dan 0. Oke, kita pasang tegangan negatifnya. Kita hubungkan ke kaki kolektor yang jenis PNP atau yang tipe 2SA. Kemudian yang tegangan positif kita hubungkan ke sini, ke kaki kolektor yang jenis NPN ya, atau yang tipe 2SC. Kemudian yang 0 ini kita hubungkan ke sini. Ini sekaligus menjadi ground ya. Pastikan dulu. Kalau masih ragu coba lihat. Nah, betul ya, ini ada tulisan 0 ya. Yang ditandai putih ini satu sama ini. Oke, sekarang power amplifiernya sudah siap kita coba. Saya kasih dudukan dulu ya. Saya kasih spacer biar lebih aman. Sudah siap kita coba. Kita siapkan speakernya. Di sini sudah saya siapkan speaker kecil ya, dan sudah saya beri kabel. Jadi dari speaker ini satunya kita hubungkan ke sini satu, dan yang satunya lagi ke ground ya. Ya, ke sini ya, ground ya. Boleh langsung ke sini ya, ke 0 ini ya, atau boleh langsung ke CT trafo ini ya. Saya biasanya menghubungkan langsung ke CT trafo ya. Oke, langsung saja kita hubungkan speakernya ke sini ya, satu. Kemudian yang satunya ke ground ya. Oke, untuk sementara saya hubungkan ke ground yang di sini aja ya, yang di PCB ya. Dan untuk mencobanya tentu kita memerlukan volume kontrol ya. Kita pasang potensiometer pada bagian inputnya ya. Ini inputnya ya. Yang ini input dan yang ini ground ya. Jadi pemasangan kabelnya begini ya. Yang merah ini ke input dan yang nggak ada bungkusnya ini ke ground. Jangan sampai kebalik ya. Oke, kita pasang. Oke, jadi begini pemasangannya. Dan ujungnya kita kasih potensiometer untuk mengontrol level inputnya. Cara masangnya begini ya.
Yang merah ini kita hubungkan ke kaki tengah, dan yang nggak ada bungkusnya ini kita hubungkan ke pinggir ke sebelah kiri. Jangan kebalik ya, nanti kalau kebalik muter volumenya juga kebalik ya. Baik, saya solder dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi yang merah ke tengah, yang ground ke pinggir ke sebelah kiri ya. Kita coba. Kita siapkan terminalnya. Namun sebelumnya jangan lupa volumenya dikecilkan ya. Jadi kita kecilkan dulu, kemudian kita colokkan ya. Jangan langsung ditancapin sekaligus ya. Maksud saya kita colokkan sebentar sambil perhatikan speakernya. Kalau ketika kita colokkan speakernya misalnya berdengung atau bergerak maju ke depan, segera dicabut ya. Karena kemungkinan itu ada masalah. Oke, jadi kita colokkan sebentar aja sambil perhatikan speakernya. Oke, kayaknya aman ini. Kita tancapkan. Kemudian kita sentuh kaki potensiometer yang paling ujung ini. Kita sentuh sambil kita besarkan sedikit-sedikit. Nah. Oke. Jadi kalau sudah ada suara seperti itu berarti power amplifiernya sudah menyala. Oke. Kita coba pakai audio aja. Kita hubungkan ini ke HP ya. Kita siapkan kabel inputnya ya. Kita cabut dulu semua biar aman ya. Oke, jadi ini yang akan menjadi input dari power amplifier ini ya. Kita kasih kabel dulu inputnya. Ini sudah saya siapkan kabel input yang ujungnya sudah saya kasih konektor RCA seperti ini ya. Baik, cara menghubungkannya begini. Yang merah ini ke kaki potensiometer, yang merah ini ke sini ke paling pinggir. Kemudian yang ground yang nggak ada bungkusnya ini juga ke paling pinggir. Saya solder dulu ya. Nah, begini ya. Ya, jadi ini inputnya yang paling pinggir. Kemudian yang ini groundnya. Baik, kita hubungkan ke HP ya. Ini ujungnya sudah saya kasih konektor ya, RCA ya. Kita siapkan HP ya, kemudian kita kecilkan dulu volumenya. Kita hubungkan. Sebelumnya kita coba lagi untuk memastikan jacknya ini bagus apa tidak. Kita buka sedikit volumenya dan kita sentuh ujung jacknya. Nah, oke, berarti jack ini bagus ya. Oke, kita nyalakan musik di HP dan kita tancapkan. Oke, sudah bunyi ya. Kita besarin. Oke ya. Oke, power amplifiernya sudah bunyi ya. Sampai di sini sobat sudah paham ya cara merakit power amplifier ini ya. Untuk selanjutnya yaitu tinggal merapikan kabel-kabelnya atau menggunakan PCB supaya lebih rapi ya. Untuk transistor final dan juga power supply-nya bisa menggunakan PCB yang sudah tersedia di pasaran ya. Selanjutnya tinggal sobat pasang komponen yang lain seperti saklar, kipas angin, dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya.
Untuk saat ini saya rasa cukup dulu, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih.